Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Kiranya pantas bagi kita untuk kembali mensyukuri segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sewajarnya bagi kita untuk kembali mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita lanjutkan apa yang menjadi materi bahasan kita, yaitu pengajian yang lalu telah saya sampaikan 4 pembagian ataupun 4 golongan dalam kaitan dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan kemuliaan itu di dunia dan di akhirat pun tidak kurang kemuliaannya. Yang kedua, ada yang mulia di dunia tetapi di akhirat tidak lagi nampak kemuliaan itu. Yang ketiga, di dunia tidak nampak kemuliaannya, tetapi di akhirat justru barulah nampak kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Dan yang keempat, tidak mulia di dunia, tidak pula mulia di akhirat. Tentu yang keempat ini kita tidak mengharapkan. Paling tidak yang kita harapkan ialah kemuliaan di akhirat, bahwa kalaupun di dunia ini tidak terlihat kemuliaan itu, tetapi di akhirat justru Allah menempatkan kita pada kedudukan yang mulia. Yang lebih diharapkan tentunya bahwa kita ingin mulia di dunia, begitu pula kemuliaan di akhirat. Inilah yang menjadi bahasan pada pertemuan yang lalu. Maka tentu kita ingin mengetahui bahwa dari sisi mana sesungguhnya
Ini namanya kemuliaan itu bisa kita dapatkan. Dari mana kemuliaan yang datang dari Allah itu bisa kita peroleh, dalam arti jalannya seperti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya telah memberi keterangan kepada kita sebagaimana yang Allah firmankan di dalam kitab sucinya pada kalimat-kalimatnya yang suci di surah Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak turunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami mengangkutnya baik di daratan maupun di lautan. Warazaqnahum minat thayyibati. Kami memberinya rezeki, itu rezeki yang terbaik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kata Allah, kami telah memberikan kesempurnaan yang berlebih. Wa faddalnahum ala katsir. Katsir berarti banyak. Artinya itulah yang dimaksud dengan berlebih, karena banyak kemuliaan dari sisi perbandingan antara anak cucu Adam itu dengan makhluk yang lainnya. Karena itu Allah mengatakan mimman khalaqna tafdila. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami memberi kemuliaan, memberi kesempurnaan yang berlebih atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak turunan Adam. Wa ja'alnakum syu'uban. Kami jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ya, kita sudah tahu pasti bahwa demikian banyak bangsa, banyak suku. Tapi apa tujuan Allah kan suku dan bangsa itu? Wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Jadi dari gambaran keberadaan manusia itu
dari sekian banyak jumlah daripada manusia itu, baik laki-laki maupun perempuan, Allah memberi ketegasan tentang kemuliaan di antara manusia itu. Di sini perbandingan antar manusia, bukan lagi perbandingan antar makhluk. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan di antara kamu yang ada di sisi Allah, ataupun saya katakan ketergantungan yang namanya kemuliaan yang ada di sisi Allah itu tergantung dari takwa kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dari ketakwaan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat kemuliaan itu kalau berdasarkan ayat ini itu tergantung dari derajat ketakwaan kita. Karena begitu banyak manusia, maka kalau di sini tuh sudah terlihat pembatasan tentang apa? Kemuliaan yang datang dari Allah itu. Perolehan kemuliaan yang datang dari Allah itu, Allah sudah membatasi, ialah takwa. Berarti kita sudah bisa menyampingkan yang tidak bertakwa tidak masuk di dalamnya. Karena jelas yang bisa dibandingkan ialah yang bertakwa. Yang bertakwa kepada Allah. Mana dia ukuran yang bisa kita lihat dari segi ketakwaan itu? Jadi yang tidak bertakwa sudah jelas gugur. Nah, disaliun ya roh. Apalagi kalau yang namanya orang kafir, jelas sudah ada di luar. Nah, ini perbandingan antara orang yang bertakwa itu sendiri. Berarti tingkat ketakwaan daripada manusia dalam hal ini, kalau dikatakan bertakwa berarti ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman dengan apa? Ia beriman dengan apa yang datang dari Allah. Apa yang datang dari Allah ialah kitab petunjuknya. Kalau kita ini namanya Islam, jelas orang yang beriman di dalam Islam itu dia memegang kitabullah, Al-Quran Karim, memegang Al-Quran. Berarti ukuran ketakwaan di sini bisa diukur dari tingkat keimanan seseorang untuk mengambil petunjuk yang datang dari Allah. Saya kira sudah jelas sekali, hadirin hadirat yang saya muliakan. Sejauh orang yang disebut bertakwa itu menjadikan Al-Quran, menjadikan petunjuk Allah itu sebagai dasar di dalam kehidupannya. Ya, justru inilah yang disebut dengan way of life. Kalau dulu Pancasila ada P4. Dulu kita belajar pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila.
Dikatakan oleh yang membuatnya itu adalah way of life. Bukan itu way of life. Justru way of life ialah petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dimaksud dengan way of life ialah petunjuk mendasar di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi sesungguhnya yang merupakan petunjuk yang paling hebat, paling mendasar, universal, menyangkut semua hal, ialah yang datang dari Allah. Pasti. Maka siapa yang lebih bijak mengambil manfaat menggunakan Al-Quran, memanfaatkan petunjuk Allah, Kitabullah Al-Quranul Karim, mendasarkan jalan hidupnya pada Al-Quran, semua tidaklah berjalan sesuatu hal pada dirinya tanpa menengok lebih dulu petunjuk Allah. Pikoiga menurut buang, naturu mua ga buang, ya rega, nak kecap buang. Itulah dia. Jadi orang yang bertakwa selalu begitu ukurannya. Apakah yang saya lakukan, yang saya tempuh ini adalah sesuai dengan petunjuk Allah? Apakah ini memang sesuai dengan perintahnya? Ataukah memang tidak dalam larangannya? Inilah dia yang namanya orang yang bertakwa. Dan sejauh tingkatan yang namanya orang yang bertakwa itu ialah sejauh dia menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman di dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Itu standar kemuliaan. Siapa yang mengatakan? Bukan saya yang mengatakan. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan di dalam firman-Nya. Allah Ta'ala, silakan buka surah Az-Zukhruf ayat 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alu. Ini yang Allah katakan di surah Az-Zukhruf ayat 44. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Allah menegaskan sesungguhnya ladzikrul laka, yang mana yang disebut ladzikr. Quran itu salah satu namanya ialah ad-dzikr. Jadi orang yang memegang Quran sudah jelas terlihat di ayat ini, wa innahu ladzikrul laka. Ladzikru Quran laka menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Quran ini kata Allah
adalah kemuliaan bagimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih ya ro nasa puang nak biritang adanna laur nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali kaumika, demikian pula kaummu, pengikutmu. Jadi itu adalah standar kemuliaan. Jadi siapa yang mendasarkan dirinya senantiasa mengambil patokan, mengambil jalan, menjadikan pedoman, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim, maka dia telah menjadikan standar kemuliaan pada dirinya. Ini jelas Allah yang mengajarkan kepada kita, tentu akan membentuk pemahaman kita. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Jadi jelaslah hadirin wan hadirat yang saya muliakan, bahwa untuk memperoleh yang namanya kemuliaan itu, kalau boleh saya katakan, jangan lepas dari Allah. Karena kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka kita berbicara tentang kalamullah, kalimat-kalimat Allah. Kalau kita berbicara tentang kalimat-kalimat Allah, maka kita akan berbicara tentang sang pemilik kalimat itu. Siapa pemilik kalamullah itu? Ialah Allah. Kalau demikian, maka dapatlah kita memahami bahwa orang yang senantiasa kuat pegangan, kuat sandarannya, kuat tawakalnya, serah dirinya, kuat tauhidnya, kuat harapnya, dan seterusnya kepada siapa? Ialah kepada Allah. Maka disitulah dia akan mendapatkan yang namanya kemuliaannya itu. Yang lalu hadirin al-hadrat yang saya muliakan, telah saya sampaikan bagaimana yang namanya kemuliaan diperoleh oleh rasul-rasul Allah, nabi-nabi Allah. Bagaimana kemuliaan diperoleh oleh utusan Allah. Bagaimana kemuliaan itu diperoleh oleh para wali-wali Allah. Bagaimana yang namanya kemuliaan itu didapatkan oleh orang-orang saleh. Tidaklah mereka semua itu tanpa melandaskan dirinya, tanpa pendekatan dirinya kepada Allah. Jadi iga marepe ripuang Allah Ta'ala, yana tu melok lolongan ngisi kuasa ngepapal lebireng boleh ripuang Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini penjabaran jalannya ini. Seterusnya, kalau dikatakan dialah yang terdekat di sisi Allah yang akan mendapatkan kemuliaan itu. Karena dia yang terdekat, maka dia akan menempati tempat yang ada di sisi Allah. Siapa dia yang akan menempati tempat yang ada di sisi Allah, tempat yang mulia itu? Ialah orang-orang
yang senantiasa dekat kepadanya. Manasani makada tu maripik na tu melong ka di sisi na wah. Taruhlah kita ngambil gambaran pada kenyataan bahwa jika sekiranya kita berkuasa, sekiranya kita memiliki, sekiranya kita ada di dalam keleluasaan, sekiranya kita ada di dalam apa yang kata orang istilah sekarang, orang yang memiliki power, maka apa yang kita lakukan? Setidaknya yang kita lakukan adalah tanpa melihat nasab, tanpa melihat hubungan, misalnya hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, tapi mungkin kita melihat lebih dulu mana yang terdekat dengan kita. Tiga pemakawe ridi, iya naro, irui, udah ulu sekali pernah saya sampaikan. Bagaimana namanya orang yang ada di posisi atas itu yang menarik posisi yang bawah, cuma lebih angkai hadir. Jadi di sini kita mengambil pelajaran yang besar. Bahwa tidaklah dengan terlalu susah payah kita memahami yang namanya kemuliaan itu. Jika kita memang mau memahaminya, bahwa bagaimana untuk memperoleh yang namanya kemuliaan itu, ialah dengan pendekatan kepada Allah. Bahwa setidaknya kita tidak alpa di dalam ingat kepada Allah. Tuluang kaki pak depai ali tak ribuangi melalui paring ngerang lori alina. Tidak putus untuk selalu mengingat Allah. Itulah makna yang namanya pendekatan diri kepada Allah. Selalu ada di dalam zikrullah. Maka tanpa kita menyebut diri kita sebagai hamba, seakan berjalan secara otomatis tanpa disebut. Di naripakai sengyali tak makadaya na tanah buangi. Di ni kiyami mapuangi mita ki selaku atari alina pong Allah Ta'ala. Maka mirubah ta malabing kay hadir. Magi nasaba tulong kaki melo marepe kali na buang. Kita senantiasa ingin dekat dengan Allah. Terbukti bahwa kita tidak ingin alpa, kita ingin selalu ada dalam ingat. Tulu melo ki mengerangi buang, kita selalu ingin bersama dengan Allah. Masya Allah. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Maka jika kita berbicara tentang zikrullah kembali, maka kita ingat pelajaran yang lalu. Bagaimana seharusnya kita ada di dalam zikir itu, zikir kepada Allah. Mana yang seharusnya bermain di dalam diri ini untuk ada di dalam zikrullah. Tentu demikian. Sebab tidaklah mungkin yang namanya kemuliaan itu, derajat, predikat, mulia di sisi Allah itu kita bisa dapatkan kalau kita jauh dari Allah. Mustahil ya ro. Maka dia sengi me angga senang iruli ali tak lolong ni papalat bir pole ri pong Allah Ta'ala ya kumabila ki pole ri buang. Tentu mambila to ya resing papalabiran. Ya panawa din rin lolong na sing papalabir pole ri buang ya ko memang ang kaki ata memang melo ina pakalabi alina pong Allah Ta'ala. Tentu makui itu malabing kay hadir. Jadi
Mari kita kembali yang saya katakan pada pengajian malam Sabtu yang lalu. Setidaknya kita ada analisa di dalam diri. Benarkah kita ingin ada di tempat yang mulia? Benarkah kita menginginkan kemuliaan dari Allah itu? Dan sudahkah kita tahu keberadaan kita sejauh mana kita? Padahal kemuliaan itu, makalah disinilah yang saya katakan letaknya yang namanya analisis pada diri sendiri. Bahasa tak diuji makadaki maka sini kapang ya kui parisay alita makalah tungun ni gaya engkana termasuk matepot na buang. Benarkah saya ini sudah termasuk orang yang beriman kepada Allah? Benarkah saya ini sudah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Benarkah saya ini sudah termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah? Benarkah saya ini sudah sesuai dengan pengharapan saya untuk menduduki kedudukan yang mulia di sisi Allah? Tentunya semua itu bisa kita periksa. Wadin diperiksa lita, wadin riganda-ganda rigangka-gangka alita, maka dah situ ngena iya napa kak gangka kue. Nah kalau kita sudah tahu melalui analisa diri itu, tentu sejauh mana upaya kita dalam keinginan itu. Apakah memang benar kita ingin mulia di sisi Allah, atau sekedar ingin dimuliakan oleh sesama manusia? Yang paling parah kalau ingin dimuliakan oleh syaitan. Kan ada juga yang seperti itu. Dia mulia, ingin dimuliakan, tapi yang dia inginkan untuk memuliakannya ialah golongan tagut, syaitan. Yang kita inginkan di sini ialah kemuliaan yang datang dari Allah. Meloki riset din napakalat di puang pikogi amel rotta iyaru makon itu malah bingkai hadir sejauh ukuran yang ada. Maka paling tidak tentu kita merasa tegi mon rupa palap birang engkai na birapong Allah Ta'ala realita. Sudahkah yang namanya kelebihan itu ada pada diri kita? Kemuliaan yang saya maksud, sudahkah benar kemuliaan itu telah kita gapai, telah kita raih, telah kita temukan? Kalau memang ternyata belum, maka terletak pada diri kita. Kalau kita ingin, ya tentu silahkan jihad, silahkan bersungguh-sungguh, matong-tongeng, pikogi tesengnya, atong-tong ini tuh matong-tong untuk padepi ali ribong Allah Ta'ala melalui riasengi paring ngerang lau rialina pong Allah Ta'ala. Aga na pong Allah Ta'ala. Inna Allah Ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan di hari kiamat, inni ja'altu nasaba wa ja'altum nasaba wa ja'altu akramakum atqakum wa abitum illa an taqulu fulan bin fulan wa ana al-yawm irfa' nasya irfa' nasabi wa ad'i ansabikum ainal muttaqun rawahu at-Tabari. Yang mana yang namanya nasab? Nasab itu gambaran seseorang nasi di mangkasai ataupun turunan nasab.
memang Allah jadikan yang namanya nasab itu, bahwa dia nasabnya dari mana, apakah dia dari turang nabi atau bukan. Wading yai na takwali anal yaum, pada hari ini irfa nasabi, bahwa karena nasab aku ini aku terangkat. Tapi kata Allah di akhir hadis qudsi ini dikatakan, ainal muttaqun, ainal muttaqun. Ini di hari kiamat nanti. Jadi yang dicari itu bukan mana yang hartanya banyak. Yang dicari bukan mana pangkatnya yang tinggi, mana yang turunannya dari ini. Tapi yang dicari ialah mana dia orang-orang yang bertakwa ini. Allah mengatakan ainal muttaqun, ainal muttaqun. Mana orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa ini. Itulah dia hadirin hadirat yang saya muliakan. Jadi okelah kalau memang Allah memberikan segalanya bagi kita. Tapi yang lebih penting dari semuanya ialah bagaimana kita membina yang namanya iman dan takwa, agar kita bisa mendapatkan kedudukan yang mulia, terlebih yang namanya kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan sebagai bahan isian pada kesempatan pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih kurangnya saya tidak lupa untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma bakhina fid din wal mutawin dawam fi subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhu da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.